Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wattabi' sabila man anaba ilayya. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila kita ingin bermakrifat, berliqah, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah, maka carilah seorang murabbi yang mursyid, yang mampu menghantarkan rohani dan jiwa kita itu untuk bisa wusul kepada Allah. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita. Ulaika yad'una rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu. Orang-orang yang menyeru mereka sendiri yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri ingin mencari jalan kepada Tuhan. Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang hubungannya itu lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu. Dan mereka juga mengharapkan rahmat, cinta dan belayan kasih sayang Allah itu kepada dirinya. Maka inilah pesan yang Allah hantarkan kepada diri kita ini, supaya kita bisa usul untuk sampai kepada Allah. Makanya Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah olehmu jalan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Tentunya orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu adalah murabbi yang mursyid. Karena murabbi yang mursyid itu suatu wasilah, suatu jalan bagi kita untuk kita bisa husul kepada Tuhan. Nah, siapa mereka? Itulah para nabi dan para rasul. Habisnya para nabi dan para rasul masanya, itu yang dikatakan para auliaillah, para arifin. Nah, siapa auliaillah? Siapa orang-orang arifin? Para auliaillah dan arifin itu, kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Mereka itu adalah para ulama sebagai pewaris nabi. Kalaulah ulama itu dikatakan pewaris Nabi, Bapak Ibu, apa sebenarnya yang diwariskan Nabi kepada dirinya? Sehingga dia itu dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang pewaris Nabi. Yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kulima la ilaha illallah. Kulima la ilaha illallah itu yang dikatakan kulima tauhid. Bagaimana umat ini mampu memurnikan keesaan akan wujud Allah itu.
dalam setiap gerak dan diamnya. Qiyaman wa uqudan wa ala junubihim. Sehingga tidak lagi terpandang akan rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang berbuat, beramal, dan beribadah. Maka carilah mereka. Walaupun mencari mereka itu sama seperti mencari mutiara yang tercecer di padang pasir. Walaupun sulit Bapak Ibu mencari mutiara yang berserakan, yang tercecer di padang pasir, namun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sudah membukakan rahasia tabir dirinya yang mesti kita pahami, yang mesti kita tilik dan kita sadar apa yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi diri kita ini yang telah dihantarkan Rasul kepada kita ini. Apa kata Rasul? Tanda dan cirinya kata Rasul, apabila engkau lihat wajahnya, mengingatkan akan dirimu itu kepada Allah. Yang kedua, apabila engkau dengar nasihatnya, engkau dengar kalamnya, engkau dengar fatwanya, mendekatkan dirimu itu kepada Allah. Dan yang ketiga, apabila engkau lihat kelakuan dan sifatnya, mengingatkan engkau mempersiapkan amal untuk menghadapi namanya kematian. Apabila itu kita lihat tandanya pada seseorang, apakah itu guru kita, apakah itu namanya mursyid kita, maka raihlah ilmunya, ambillah ilmunya, sau ilmunya, walaupun kita datang kepada dirinya itu dengan jalan merangkak. Kalau memang dia mampu membimbing rohani kita untuk bisa usul kepada Allah, maka saulah ilmunya itu. Walaupun fisik dan keadaan diri kita ini terbatas, kita bertongkat, kita lumpuh, maka temuilah dia. Walaupun kita datang kepada dirinya itu dengan pakai tongkat dalam keadaan lumpuh, maupun kita datang kepada dirinya dengan merangkak. Kalau memang dia itu bisa menghantarkan rohani kita untuk bisa husul kepada Allah, maka minta bimbing dan dituntunlah diri kita ini kepada dia. Tapi kalau dia tidak mampu menghantarkan rohani kita kepada Tuhan, dia tidak mampu membimbing kita untuk kita bisa bermakrifat, berliqah, bermusyahadah, dan bermuwajahah dengan dirinya, tinggalkanlah dia. Carilah benar-benar mursyid kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbiya. Maka tidak dilarang kita Bapak Ibu berguru banyak. Siapapun guru kita, silakan raih ilmunya, ambil ilmunya. Tapi pembimbing rohani kita cuma satu saja. Guru boleh banyak, tapi mursyid sebagai pembimbing rohani kita yang dikatakan murabbi mursyid hanya cukup satu saja Bapak Ibu. Karena mereka lah yang bisa menghantarkan kita itu untuk bisa usul kepada Allah. Karena ini Allah katakan nanti, apa yang akan terjadi di akhirat itu Allah dah sampaikan berita itu kepada kita. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Bahwa pada hari akhirat nanti, kata Allah, manusia ini akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing, sesuai dengan murabbi mursyidnya, sesuai dengan pembimbingnya. Makanya jikalau kita hidup di alam dunia ini tidak punya murabbi kita tidak punya pembimbing, kita tidak punya mursyid, dengan siapa kita nanti berkumpul di akhirat itu? Orang berkumpul dengan gurunya, orang berkumpul dengan pembimbingnya, orang berkumpul dengan mursyidnya. Awak bahasa Namiang saya Bapak Ibu di situ. Lai tak tahu ibu-ibu bahasa Namiang Pak? Lai tahu. Sendiri saja awak Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita punya mursyid, punya pembimbing,
di dunia ini. Yang mana mursyid kita itu kapasitasnya ada al-ulama warasatul anbiya. Memang benar-benar dia itu mampu membimbing rohani kita untuk bisa usul kepada Allah. Maka di akhirat itu kita benar-benar bersama guru kita, bersama pembimbing kita. Ya. Jangankan datang nyari akhirat, Bapak Ibu, ketika kita berada di alam dunia, mungkin ada saudara-saudara kita dan jamaah kita yang lebih dahulu dan lebih awal meninggalkan kita. Mereka di sana juga dalam bentuk halako-halako. Mereka juga di sana berjumpa dan bersua, Bapak Ibu. Bagaimana kita di dunia ini punya halako jamaah, berkumpul-kumpul kita. Mereka juga di sana berhalako, berkumpul-kumpul juga. Ini yang disebut namanya orang yang seperumahan, orang yang satu komplek di akhirat itu. Ya. Walaupun kita tidak satu rumah nantinya di akhirat, tapi masih satu komplek, masih satu perumahan di akhirat. Wallahu yahtasu birahmati mayasya. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu, Allah masih mengkhususkan, Allah masih mengistimewakan, Allah masih memilih kita ini di dalam satu perumahan, di dalam satu komplek nantinya di akhirat itu. Makanya sarannya apa kata Allah? Wallazina amanu wa taba'adhum zuriyatahum bil imani alhaqna bihim zuriyatahum. Apabila dirimu dah beriman, ayah ibu beriman, anak cucu menantumu beriman, jamaahmu beriman, teman dan sahabatmu beriman sampai habisnya usia umurmu, alhaqna bihim zuriyatahum. Maka aku sebagai Allah, aku sebagai Rabb, maka akulah yang mempertemukan kalian semua di akhirat ini. Aku yang mempertemukan kalian semuanya di surga. Walaupun tidak satu rumah, namun masih satu komplek perumahan surga. Maka beruntung kita itu. Karena ini yang kita rasakan, ini yang kita alami, ini yang kita lihat proses itu kepada jamaah kita yang lebih awal meninggalkan kita ini. Maka bagi orang-orang yang kasab, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang tidak ada lagi pembatas, maka tidak ada halangan bagi dirinya untuk bisa senantiasa menyaksikan proses jamaahnya itu, Bapak Ibu. Tapi kalau itu tidak terjadi pada diri seorang guru, bagaimana dia akan bisa membimbing dan menuntun jamaahnya itu? Selamatkah ia? Senangkah dia? Susahkah dia? Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia akan bisa menghantarkan jamaahnya itu untuk bisa usul kepada Allah? Ini yang mesti dipahami tadi. Sehingga ikatan batin kita dengan guru, ikatan rohani kita dengan pembimbing kita nggak putus. Memang dia benar-benar menghantarkan kita itu sampai pada pemahaman, pengenalan yang sempurna kepada Allah itu. Ya. Jadi kita ini nggak ada lagi pembatasnya. Tidak ada lagi namanya penghalang. Baik kita di dunia maupun sudah berpisah alam. Tidak ada penghalangnya Bapak Ibu. Bagi yang sudah wusul, bagi yang sudah sampai, bagi yang sudah kasab. Jadi yang sebenar hidup itu adalah ayah bunda kita, adalah anak kita, jamaah kita yang sudah lebih awal meninggalkan alam dunia ini. Kita ini belum hidup yang sebenarnya. Maka disitulah Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal.
akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka kehidupan kita di alam dunia ini taubahnya kita menyaksikan pada saat kita itu bermimpi di dalam tidur kita. Itulah proses kita di dunia ini. An-nasu niyamun faizamatu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tertidur. Faizamatu intabahu. Apabila dia telah meninggal dunia, dia telah meninggalkan alam syahada ini, ruh itu telah melepaskan akan cangkangnya, disitulah dia mengenal, mengetahui hidup yang sebenar-benarnya. Apa maksud dari hadis itu? Bapak Ibu kan pernah bermimpi. Ketika Bapak Ibu bermimpi, pergi ke rumah monde, pergi ke rumah ayah, pergi ke rumah ibu, kepada rumah sahabat dan teman kita. Kita main futsal di sana, mandi kita di sana, main badminton kita di sana. Tapi pada saat kita terbangun dari tidur kita, pada saat itu kita masih berada di tempat tidur. Kita masih berada di pembaringan. Rupanya apa yang kita lihat dan kita saksikan di dalam tidur kita itu belum yang sebenarnya. Hidup kita di alam dunia ini taubahnya sama seperti kita menyaksikan pada saat kita bermimpi di dalam tidur kita. Maka kehidupan yang sebenarnya itu setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Itu maknanya jangan dikatakan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi itu yang telah lebih dahulu meninggalkan kita, jangan dikatakan mereka itu mati. Ini Allah katakan itu. Wala tahsabanna alladzina qatilu fi sabilillahil amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tash'urun. Dalam ayat yang berbeda. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka bahwa orang-orang yang kamu cintai, ayah, bundamu, anakmu, sahabat, dan jamaahmu yang sudah meninggalkan alam dunia, meninggalkan dirimu. Jangan kamu kira mereka itu meninggal dunia. Jangan kamu sangka mereka itu mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itulah hidup yang sebenar-benarnya, mereka selalu mendapatkan rezeki daripada Rabb-nya. Walakin la tas'urun. Cuma kamu belum mampu memahami keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Karena itulah kehidupannya hakiki itu Bapak Ibu. Kalaulah kehidupan setelah meninggalkan alam dunia ini adalah kehidupan yang sebenarnya dan kehidupan yang hakiki, itu hikmah dan iktibarnya yang Bapak Ibu bisa ambil. Kalaupun kita senang di dunia ini, bahagia kita di dunia ini, belumlah itu dikatakan senang dan bahagia yang sebenar-benarnya. Jikalau kita ini susah hidup di dunia ini, itu juga belum susah yang sebenar-benarnya. Baru dikatakan kita senang yang sebenar-benarnya, susah yang sebenar-benarnya setelah kita meninggalkan alam dunia pada saat ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Kok payah-payah bana, kok sanang-sanang bana. Karena itulah alam yang abadi. Itulah alam yang sebenar-benarnya. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang hakiki, mesti melalui yang hakiki pula. Yang hakiki, yang tidak habis dimakan masa waktu, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di alam dunia inilah kita Bapak Ibu, bagaimana kita benar-benar menelusuri perjalanan diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya, supaya kita tahu seakmal diri. Orang yang telah mengenali akan dirinya sehingga dia tahu seamal diri, maka disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Allah pertemukan kita ini menjadi
Satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Ini yang disebut namanya keluarga rubani itu. Maka di alam dunia inilah kita sebenarnya mencari seorang murabi yang mursyid. Yang bisa membimbing dan menuntun rohani kita untuk bisa usul kepada Tuhan. Kalau guru banyak Bapak Ibu. Makanya dengan siapapun kita boleh berguru. Tapi pembimbing hanya satu. Yang bisa menghantarkan kita kepada Tuhan. Maka malam ini Bapak Ibu, untuk lebih terang dan jelasnya, kita akan hantarkan bagaimana kita memahami seorang murabi mursyid yang dirinya lebih dekat, lebih kenal dengan Tuhannya. Karena inilah pesannya Allah kepada kita, ya betaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka juga mencari jalan kepada Tuhannya. Siapa yang paling dekat hubungannya dengan Allah? Siapa sebenarnya yang paling dekat hubungannya kepada Allah? Yang bisa menghantarkan rohani kita usul kepada Tuhan. Maka untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, ya, kita wajib punya murabi mursyid dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya murabi mursyid dalam hidup ini, sulit bagi kita nanti Bapak Ibu. Kita berkumpul dengan siapa nanti? Ya, kata Ustaz Basnami yang sini, beko seorang penyang-penyang lalik sih di situ. Tak ada kawan yang mendampingi di situ lah. Siapa murabi mursyid itu? Ini harus pahami. Murabi mursyid. Murabi ini adalah orang yang membimbing, ya, orang yang menuntun rohani kita. Sedangkan mursyid, ya, adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi murabi mursyid itu adalah seorang pembimbing rohani yang telah mendapat petunjuk bagaimana kita bisa usul kepada Allah. Karena ini Allah katakan kepada kita, yauman ad'u kula unasin bi imamihim. Bahwa pada hari akhirat itu nanti manusia ini Bapak Ibu dipanggil sesuai dengan murabbinya, dipanggil sesuai dengan mursyidnya, dipanggil sesuai dengan pembimbingnya, dipanggil sesuai dengan imamnya. Jadi kalau kita tidak punya murabi, kita tidak punya mursyid, kita tidak punya pembimbing, dengan siapa kita akan berkumpul nanti di sana? Ya. Kalau guru banyak, tapi tidak semua guru itu yang bisa dijadikan sebagai murabi mursyid kita. Murabi mursyid itu hanya satu sebenarnya, yang bisa menghantarkan kita kepada Tuhan. Makanya Allah tidak pernah bosan untuk menghantarkan pandangan itu kepada kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti olehmu jalan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Ya. Jadi orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu tentunya para nabi dan para rasul, para aulia ilah dan para arifin. Mereka sebenarnya sebagai murabi mursyid kita yang akan menghantarkan umat itu untuk susul sampai kepada Tuhan. Nah, sekarang mana yang murabi mursyid itu sebenarnya? Lihat. Murabi mursyid itu Bapak Ibu, ya, ada secara zohir dan ada pula secara batin. Jadi zohir batin Bapak Ibu memahaminya. Zohir dan batin. Nah. Secara zohir disebut namanya mursyid ruhaniyah. Nah, nih, secara zohir dikatakan namanya mursyid ruhaniyah. Sedangkan secara batin disebut namanya mursyid robbaniyah.
mursyid robbaniyah. Jadi mursyid ruhaniyah itu akan membimbing kita, akan menuntun kita bagaimana kita bisa berjumpa dan bersua dengan mursyid robbaniyah. Karena mursyid robbaniyah inilah orang yang paling dekat sampai kepada Tuhan. Orang yang paling dekat kepada Allah. Jadi untuk mencari dan menemui mursyid robbaniyah itu jalan yang pertama, temui dan carilah mursyid robbaniyah. Karena dia nanti yang akan membimbing dan menuntun Bapak Ibu bagaimana kita bisa berjumpa dengan mursyid robbaniyah. Karena inilah yang paling dekat kepada Tuhannya. Ayyuhum aqrabu. Nah, sekarang mursyid ruhaniyah ini siapa? Nah, mursyid ruhaniyah ini ya secara zahir, secara fisik, inilah yang disebut namanya ya, para nabi. Nah, para nabi Bapak Ibu. Jadi seluruh nabi itu dikatakan mursyid ruhaniyah. Orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling dekat mengenal Allah. Makanya siapa nabi itu sebenarnya? Dan berapa jumlahnya? Nah, berapa jumlahnya khalifah nabi itu seluruhnya khalifah? Mesti lupa. Pak Andre, bantu khalifah berapa jumlah nabi seluruhnya? 124.000. Jangan lupa tuh khalifah. Nah, jadi nabi ini jumlahnya 124.000. Itu sebagai mursyid ruhaniyah tuh. Yang akan mendekatkan kita, menghantarkan ruhani kita, bagaimana kita itu bisa usul kepada Allah. Dari 124.000 nabi itu, ya, maka yang menjadi rasul sebagai yang terbaiknya, ya, di atas para nabi itu ada namanya rasul. Jadi rasul itu lebih tinggi makomnya daripada nabi, Bapak Ibu. Nah. Berapa jumlahnya Ibu? Nah, 315. Itu makom yang tertinggi daripada nabi itu. Rasul namanya. Dari 315 rasul itu, dipilih lagi yang terbaik makomnya. Berapa? Nah, 25. Dari 25 itu dipilih lagi yang terbaik makomnya itu yaitu 5. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaik 1. Siapa yang 1 itu Bapak Ibu? Itulah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, sekarang Rasulullah pun sudah wafat. Walaupun Rasulullah sudah wafat, ya, namun ada pewarisnya. Siapa pewaris Nabi dan Rasul itu? Itulah yang dikatakan ulama. Ulama. Bukan ubaru Bapak Ibu ya. Ada baru ada ulama yang takut kepada Allah, yang bisa usul kepada Allah itu bukannya ubaru tapi ulama. Ya, innama yahsallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama, bukan ubaru. Ulama. Ya. Karena dia sudah mampu mengenal dan memahami akan rahasia Allah itu yang sudah tersimpan, terpatri di dalam rahasia hakikat dirinya. Kenapa ulama itu dikatakan namanya warasatul anbiya? Karena nabi
mewariskan kepada ulama itu adalah kalimat tauhid ini. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa tuh bacanya Bapak Ibu? Lafaznya la ilaha illallah. Ini yang diantarkan oleh para nabi dan para rasul kepada ulama itu. Bagaimana kita ini wajib kita itu mengenal Allah. Apanya yang kita kenal? Yang kita kenal itu zatnya. Yang kita kenal itu sifatnya. Yang kita kenal itu asmanya. Yang kita kenal itu adalah af'alnya. Jadi zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu terhimpun dalam satu kalimat yang disebut namanya kalimat tauhid. Lafaznya adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata dan tidak ada yang wujud pada alam dan pada diri ini. Tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir, melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam. Pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, daging, ruh dan sir, hanya Allah semata-mata. Begitulah mereka memurnikan akan keesaan wujud zat Allah itu. Sehingga tidak lagi terpandang alam dalam pandangan hati. Tak lagi tampak diri dalam pandangan hati. Yang tampak itu hanya Allah lah semata-mata pada alam dan pada diri kita ini. Nah, ini yang dihantarkan Nabi kepada para ulama itu. Ya. Nah, sekarang siapa ulama warasatul anbiya itu? Ini yang kita cari. Ya. Ulama warasatul anbiya yang bisa menghantarkan rohani kita ini kepada Allah. Ini sifat-sifatnya telah diterangkan oleh Rasul. Ini yang akan kita jadikan sebagai mursyid rohaniah kita. Ya. Yang jelas kapasitas dirinya itu adalah sebagai al-ulama. Nah, kalau orangnya udah jelas tuh Bapak Ibu. Nabi, Rasul, sampai satu. Sekarang ulamanya. Ya. Boleh jadi. Nah, ini boleh jadi itu. Ayah kita. Boleh jadi itu mertua kita. Boleh jadi itu menantu kita. Boleh jadi itu ustadz kita. Tapi bagaimana memahaminya? Ciri-cirinya nggak dijelaskan oleh Rasul dengan atribut, pakaian, dan aksesorisnya enggak. Apakah mesti pakai sorban? Enggak juga. Ya, apakah mesti bawa tasbih kemana-mana? Apakah mesti pakai sarung, pakai tongkat? Enggak, Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh Rasul kepada kita ini, ya, 3, Bapak Ibu. Nah, tandanya. Ya. Yang pertama kata Rasul, apabila engkau lihat wajahnya, mengingatkan engkau terhadap Allah. Nah, melihat wajahnya aja ingat kita Tuhan. Yang kedua, apabila engkau dengar kalam-kalamnya. Nah, kalam-kalamnya. Apa tuh kalam-kalamnya itu? Perkataannya, nasihatnya, wejangannya, bertambah ilmu engkau untuk dekat kepada Allah. Yang ketiga, apabila engkau lihat sifatnya. Apa tuh sifatnya tuh? Kelakuannya. Mengingatkan engkau, mempersiapkan amal, bekal untuk menghadapi namanya kematian, berjumpa menghadap Allah. Ya. Ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Apa sebenarnya yang diajarkan beliau tuh?
Yang diajarkan beliau itu sama persis apa yang diajarkan Rasul kepada umat ini. Karena dia itu adalah warasatul anbiya. Kalau Nabi mengajarkan umat itu adalah kuliman la ilaha illallah. Di dalam kulimah la ilaha illallah itulah sebenarnya terhimpun dan terkandung isi Al-Quran itu yang sebenar-benarnya. Al-Quran itu, ya, ini Al-Quran, 30 juz, 114 surat. 30 juz 114 surat itu isi kandungannya Bapak Ibu, ya, hanya 3 tuh. Isi kandungannya itu 3 cuma. Walaupun 30 juz 114 surat, isi kandungan Al-Quran itu cuma 3. Yang mana yang 3 ini Bapak Ibu? Yang pertama, isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang akidah. Ini dia. Yang kedua, isi kandungannya berisi tentang ibadah. Dan yang ketiga, isi kandungannya adalah akhlak. Jadi akidah itu, itulah ia berbicara tentang ini akidah itu bicara tentang iman. Sedangkan ibadah dia berbicara tentang Islam. Dan akhlak berbicara tentang ihsan. Ihsan. Jadi Al-Quran bercerita tentang akidah, Nabi menjelaskannya tentang perkara iman. Al-Quran berbicara ibadah, Nabi menerangkannya tentang Islam. Al-Quran berbicara tentang akhlak, Nabi menuangkannya dengan bahasa ihsan. Lalu apa ilmunya yang berbicara tentang iman dan akidah itu? Yang mesti kita pahami. Apa ilmunya yang berbicara tentang Islam dan ibadah itu yang mesti kita pahami. Dan apa pula ilmunya yang berbicara tentang ihsan dan akhlak itu yang mesti kita pahami. Supaya kita ini benar bagaimana kita bisa bermi'raj, bisa usul kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu. Ilmu yang berbicara tentang iman atau akidah, inilah yang disebut namanya ilmu tauhid. Ya. Ilmu yang berbicara tentang iman akidah itu disebut namanya ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang berbicara tentang Islam atau ibadah, ilmunya itu adalah ilmu fikih. Dan yang ketiga, ilmu yang berbicara tentang akhlak, itu yang disebut namanya ilmu tasawuf. Ketiga ilmu ini wajib dipelajari. Fardu ain hukumnya tuh. Kalau kita tidak mau belajar ilmu fikih, tak mau kita belajar ilmu tasawuf, tak mau kita belajar ilmu tauhid, ya, salat kita benar, tapi tak sah. Jadi sahnya salat itu tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya saja. Kalau syarat dan rukunnya saja, itu perkara fikih itu. Tapi pahamilah yang tasawuf itu. Mengertilah kita hendaknya tauhid itu. Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu, ini adalah pakaian bagi ruh. Jadi ilmu tauhid itu pakaian ruh tuh. Sedangkan ilmu fikih ini adalah pakaian bagi tubuh. Dan ilmu tasawuf ini adalah pakaian bagi hati.
ada pada diri kita ini. Makanya ketiga ilmu itu mesti sempurna pada diri kita. Kalau udah sempurna namanya ilmu fikih kita, udah sempurna namanya ilmu tasawuf kita, udah sempurna namanya ilmu tauhid kita, buah daripada ilmu fikih, tasawuf dan ilmu tauhid itu yang disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Nah, ini buahnya tuh. Buahnya itu adalah ilmu ma'rifat hikmah. Makanya Allah katakan, yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri namanya ilmu hikmah, ilmu rahasia, ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu sir kepada orang yang dia pilih, kepada orang yang dia kehendaki, kepada orang yang dia khususkan. Pamayahdillah bawal muhtadi. Siapa yang diberikan Allah hidayah dan petunjuk, ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu sir, maka dialah orang yang mendapatkan ilmu hidayah. Dia yang mendapatkan ilmu hikmah itu, dia mendapatkan petunjuk itu. Ketika itu kata Allah, wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu sir, ilmu kasab, maka itu lebih baik bagi dirinya dibandingkan dunia seisinya ini. Di mana letaknya lebih baik bagi dirinya dibandingkan dunia seisinya? Karena orang yang sudah mendapatkan ilmu hikmah itu adalah orang yang telah mengenal si akmal diri. Orang yang sudah mengenal sejati dirinya. Orang yang telah mengenal diri sejati. Si akmal diri, diri sejati, sejati diri, sebenar-benar diri. Itu adalah pemilik dunia dan pemilik akhirat. Pemilik dari segala yang wujud ini. Itu tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dihantarkan Rasul kepada umat itu di dalam kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud pada alam dan pada dirimu, melainkan yang nyata dan yang wujud pada alam dan dirimu itu hanya Allah semata-mata. Jadi orang yang sudah kenal Allah, orang yang sudah terbuka akan rahasia diri Allah pada dirinya, itulah yang dikatakan namanya insan kamil mukamil. Itulah diri yang telah berkulima. Itulah orang yang sudah di akhir kalam namanya. Jadi di akhir kalam itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu hanya cukup memahami ketika akan meninggal dunia. Walaupun Nabi mengatakan man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah bagi dirinya surga. Itu jangan hanya cukup dipahami ketika kita akan dalam keadaan nazak. Ketika kita dalam keadaan meninggal dunia. Tapi akhir kalam itu Bapak Ibu, belum nazak kita lagi. Belum sakaratul maut. Di mana Bapak Ibu sebelum datangnya nazak, sebelum datangnya sakaratul maut, Bapak Ibu sudah mengenal Allah yang benar-benar wujud dan nyata, sempurna pada diri kita ini. Jadi siapa yang sudah mengenal Allah yang sudah wujud, nyata dan sempurna pada dirinya, itulah sebenarnya yang akhir kalam. Itulah orang yang di dalam kalimah la ilaha illallah itu. Sehingga tak terpandang lagi dirinya yang memandang. Tak terpandang lagi dirinya yang merasa mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Tak lagi merasa dirinya yang wujud. Karena sebenar-benar yang wujud, sebenar-benarnya yang hidup, sebenar-benarnya yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu hanyalah Allah. Allah lah yang dikatakan si akmal diri. Allah lah yang dikatakan sejati diri. Allah lah yang disebut diri yang sejati. Allah lah yang dikenal sebagai diri yang sebenar-benar diri.
Kenapa dikatakan Allah si amal diri? Diri sejati. Karena dialah wujud yang ahad itu, Bapak Ibu. Allah itulah wujud yang ahad. Wujud yang ahad itu apa artinya, Ibu? Wujud yang satu. Yang satu itu apa maksudnya tuh? Yang esa. Yang esa itu apa maksudnya tuh? Yang tunggal. Yang tunggal itu apa maksudnya, Daniel? Hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya. Apa maksudnya hanya dia satu-satunya itu, Khalifah? Itu dia. Tidak ada yang lain selain dia. Tiada yang lain selain dia. Apa maksudnya tuh Pak Ben? Tiada lain selain daripada dirinya. Mana Pak Ben ya? Dah hilang saya. Takut kan ditanya apa? Apa maksudnya tuh Pak Haji Zainuddin? Hanya dia satu-satunya. Tidak ada yang lain selain dia. Esa udah tadi. Ahad itu satu. Maksud satu itu esa. Maksud esa itu tunggal. Maksud tunggal itu hanya dia satu-satunya. Maksud dia hanya satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain dia. Tidak ada diri yang lain selain dia. Apa maksudnya tuh Ibu Dewi? Hanya dia yang wujud secara mutlak semata-mata. Dialah wujud yang mutlak tuh. Bahwa Allah itu kan ahad tadi kan? Esa tunggal tiada berbilang, hanya dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dia. Sekarang mana yang diri yang ahad tunggal esa satu-satunya itu? Inilah sempurnanya pada di Bapak Ibu nih. Ini yang sempurnanya di Bapak Ibu nih. Inilah wujud Allah. Kalau inilah wujud Allah, Allah lah ini. Tapi apakah Bapak Ibu ngaku Allah jadi Allah tidak? Lalu bagaimana cara menjawabnya? Lihat, ini perlu cara menjawab itu yang kliknya yang pasti paham itu. Ya, boleh Ibu lontar lagi pertanyaan sama Ustadz. Ustadz, kalau Ustadz ingin lihat Allah, lihatlah Ibu nih Ustadz. Ibu nih bukan Allah, tapi kalau Ustadz ingin lihat Allah, lihatlah sama Ibu nih. Itu maknanya, ya, bahwa kata-kata ini yang Allah, wujudnya Allah ini, inilah dia, bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu jadi Allah. Kata-kata ini Allah, aku Allah, untuk memberikan pemahaman dan pengertian, hanya Allah sajalah yang wujud pada alam dan pada diri ini. Kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada alam, itu sempurna pada diri ini. Jadi kata-kata aku Allah, ya, itu bukan menunjukkan kita ini ngaku Tuhan, jadi Tuhan. Itu bahasanya diturunkan ke hakikat, bahasa aku ini Allah, untuk memberikan pemahaman bahwa Allah sajalah yang wujud dan nyata pada diri ini. Diri inilah nyatanya wujud Allah. Jadi bukan ingin jadi Allah Bapak Ibu ya, bukan ingin ngaku Allah. Disitulah dikatakan, kalaulah diri Bapak Ibu tidak pernah ada, lalu siapa yang berkata tuh? Allah. Kalau Allah yang berkata, Allah yang mengatakan innani anallah. Aku ini Allah. Allah yang mengatakan dirinya itu yang Allah. Jadi ketika Ibu juga mengatakan aku ini Allah, bukan mengatakan Bapak Ibu itu jadi Tuhan. Bukan menyebut Bapak Ibu itu ngaku Tuhan. Tapi Allah lah yang mengatakan dirinya itu adalah Allah. Sempurnanya Allah itu, ini dia. Ini yang selalu manusia tidak mampu menyikapi apa yang disampaikan oleh orang-orang arif billah. Makanya orang arif billah menjelaskan apa? Ma yahruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Kalian tidak tahu artinya ibu-ibu tuh? Kalian tidak tahu dah. Apa yang keluar dari dua lisan, apa yang keluar dari dua bibir, hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Akan tetapi, pahamilah makna yang dalam, makna yang sebenarnya, makna yang tersirat di balik kata-kata itu.
Makanya Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar, Abu Mansur Al-Halab, ya, kemudian Yazid Al-Bustami, dia mengatakan, ya, hulul, dia menyebut namanya ittihad, dia mengatakan manunggaling kawula Gusti, itu bukan mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia menjelaskan hanya Allah sajalah yang wujud, Allah saja yang tunggal, Allah saja cuma yang esa. Dirinya nggak pernah wujud sejak mula adanya, nggak pernah ada. Karena dia sudah paham Allah yang wujud, Allah yang tunggal, Allah yang ada. Namun ketika dia menerangkan, seolah-olah orang memandang bahwa dirinya mengaku Tuhan. Sebenarnya tidak. Dia hanya menjelaskan kepada umat ini bahwa Allah sajalah yang wujud semata-mata, selain dirinya tidak pernah ada. Kalau tidak dihantarkannya melalui kata-kata, tidak dihantarkannya melalui ucapan dan lisan, pahamkah manusia ini tentang Tuhan itu? Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kenal Allah zahir dan batin. Lalu Bapak Ibu ingin menghantarkan ilmu ini kepada anak, cucu, dan menantu. Bapak Ibu cukup diam saja. Ngerti nak anak cucu menantu itu? Enggak kan? Bagaimana supaya anak cucu menantu itu bisa paham tentang rahasia Tuhan? Perlu Bapak Ibu berucap, berbicara, menyampaikannya. Ketika Bapak Ibu berucap, berbicara, menyampaikannya, itu sudah bersifat itu. Walaupun sudah bersifat, namun Allah yang kita sampaikan itu dia tiada bersifat. Dia bersifat karena kita menyampaikannya. Dia bersifat karena kita menerangkannya. Dia bersifat karena kita menceritakannya. Disitulah Ustadz katakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Walaupun dia bersifat ketika kita menceritakannya, namun sebenarnya Allah yang bersifat itu sebenarnya dia tiada bersifat. Lalu muncul pertanyaan yang keduanya. Bagaimana Khalifah supaya Allah itu tiada bersifat dia? Ya bagaimana supaya tiada bersifat? Sifat Allah jangan hilang-hilangkan. Hah? Pak Andre, bagaimana supaya Allah itu tidak bersifat? Diam saja. Cukup kita diam. Makanya makrifatnya Bapak Ibu, setelah kenal Allah itu, kala lisanahu. Ini kala lisanahu nih. Orang dah sampai kepada Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, dialah yang esa tunggal yang tiada berbilang. Tidak ada lagi kata dan suara, tidak ada lagi kata yang bisa dikatakan. Cukup diam dan hening, cukup disadari dan dimengerti saja. Jadi kalau sudah paham Bapak Ibu, sudah mengerti Bapak Ibu Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin, dia yang wujud dan bersifat, lalu Bapak Ibu zahirkan dengan kata-kata, maka akan rancu makna yang sebenarnya. Menjadi tidak paham, menjadi tidak jelas lagi. Seperti apa yang dimaksud oleh ibu kita ini. Contohnya, ini contoh lagi. Ibu kita lagi nih, halo mak. Lihat tekan anjur kaji yang minggu yang lalu. Lai. Lai. Kini mak berada di mana nih kah? Di Majelis Taklim. Lai ya bana tu. Lai. Sekarang Ustaz bertanya sama mak. Yang Majelis Taklim tu? Ya yang ya. Apa yang Ustaz tanyakan ini mesti jelas wujudnya, jelas orangnya. Yang mana orangnya? Ustaz nak jelas tuh. Ustaz nak tahu yang Majelis Taklim itu yang mana. Ustaz mau minta bantu sama mak. Yang mana yang Majelis Taklim tuh? Ya? Perlu tanya ke udah. Aduh dah juga. Lai. Boleh sama kawan bantu? Kan pergi bersama tadi nak. Bantu bu. Mak kawan nama tadi. Tunjuk saya lah. Bantu. Halo ibu. Coba bantu beliau kah?
Yang yang majlis taklim tu, tampil mengaji tu. Ya, ikut saya sadonya. Masa apa-apa aku ke? Apa-apa aku nak kasih setuju gitu. Yang mak? Yang majlis taklim tu? Yang manangah majlis taklim tu? Yang Ustaz tanya yang majlis taklim tu? Ya ke ibu jawab pulang balik ibu. Yang mana yang majlis taklim tu, Bu? Yang mana yang majlis taklim tu? Yang majlis taklim tu yang mana? Yang mana Bu bantu Ustaz? Ya ibu, yang majlis taklim tu yang mana? Coba lah tunjuk yang mana yang majlis taklim tu. Coba tunjuk. Ini. Semuanya. Inilah yang Ustaz maksud sebenarnya. Kalau ibu-ibu sudah paham yang majlis taklim itu yang mana, lalu Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, mana yang majlis taklim itu Bapak Ibu? Sulit bagi Bapak Ibu menunjukkan yang majlis taklim itu yang mana. Sebab apa? Lain yang Ustaz tanya, nanti lain yang ditunjuk. Ustaz tanya majlis taklim, ditunjuk ini Ustaz, ini karpet nih. Ini Ustaz, ini tiang nih. Segala-galanya, ini tembok nih. Itu maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu sudah kenal, sudah berjumpa, sudah bersua, sudah bertatap wajah dan menyaksikan majlis taklim itu, sulit bagi Bapak Ibu menerangkan majlis taklim itu yang mana. Ketika itu cukup paham di dalam diam dalam kesadaran. Apa makna yang sebenarnya? Ya, makna yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah yang wujud, awal, akhir, zahir dan batin, dia yang tunggal esa dan tiada berbilang. Ketika Ustadz bertanya kepada Bapak Ibu, sulit bagi Bapak Ibu menerangkan Allah itu yang mana. Cukup disadari dan dipahami saja. Sebab kalau Ustadz tanya yang mana yang Allah itu, nanti lain yang Ustadz minta, lain pula yang ditunjuk nanti itu. Jadi cukup diam saja. Nah, kalau diam saja, kan sulit pula orang memahaminya. Maka kata-kata yang kita keluarkan itu mestinya disimak, didengar, dan dipahami oleh yang mendengar. Jangan katanya yang disimak, tapi pahamilah makna di balik kata itu. Pahami makna di balik ujung kalimat itu. Itulah maksudnya ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini menunjukkan isyarat dan iktibar saja, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata itu yang sebenarnya. Karena kita ini belajar, anak kita belajar, menantu kita belajar, yang mana Allah yang sebenarnya, maka sampaikanlah dengan kata-kata. Namun ketika itu, kala lisanahu, kalau sudah disampaikan dengan kata-kata dan dengan isyarat, memang dia cuma yang wujud dan yang ada. Ketika itu, cukuplah kita dimengerti sajalah lagi. Cukup dipahami sajalah lagi. Jangan disebut. Maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri Bapak Ibu. Karena rahasia Allah itu sudah nyata pada diri Bapak Ibu, maka diri Bapak Ibu itulah dikatakan namanya wujudullah. Nah, ini bahasa hakikat nih. Wujudullah. Apa artinya itu? Wujudullah. Bahasa lainnya di Bapak Ibu itu sebut namanya apa? Ainullah. Apa artinya? Nyatanya Allah. Bahasa lainnya apa kali Pak? Hakikatullah. Ini bahasa hakikat. Bahwa di Bapak Ibu itu wujudnya Allah, di Bapak Ibu itu nyatanya Allah, di Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya Allah. Ya. Dalam bahasa Thariqat, Pak Rifai, di Pak Rifai ini dalam bahasa Thariqat apa sebutannya? Cermin Allah. Bahasa Arabnya apa tuh? Mir'atillah. Cermin Allah. Apalagi Pak Ali.
Diri Pak Ali ini dalam bahasa syariatnya apa sebutannya? Hamba Allah. Sudah jelas nggak bagi Bapak Ibu tuh? Sudah jelas atau belum tuh? Kalau belum jelas, tak jelaskan lagi. Kalau Bapak Ibu bercerita dengan orang syariat, maka panggilannya, sebutan Allah itu, sebutlah dengan sebutan hamba Allah. Diri Bapak Ibu ini hamba Allah sebutannya. Ya. Kalau kita berhadapan dengan orang tharikat, sebutlah diri Bapak Ibu itu dengan apa? Cermin Allah. Ini cermin Allah nih. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan orang tauhid, maka sebutlah diri Bapak Ibu itu sebagai apa? Wujud Allah, nyata Allah, hakikat Allah. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan orang ma'rifat, maka apa sebutannya? Tiada lain Allah. Kalau Bapak Ibu sudah berhadapan dengan orang ma'rifat bil ma'rifat, maka katakanlah Allah. Jadi kalau udah sampai pada puncak ma'rifat bil ma'rifat, keluh lidah itu tak disebut-sebut. Kalau disebut juga, turunkan ke dalam bahasa syariat hamba Allah. Kalau udah mengerti Bapak Ibu, rahasiakanlah sejati diri Bapak Ibu itu. Rahasiakan sejati diri Bapak Ibu. Rahasiakan diri sejati. Rahasiakanlah namanya si amal diri itu. Siapa si amal diri sejati diri Bapak Ibu itu? Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau orang dah kenal Allah, jangan disebut-sebut juga lagi. Karena Allah itu bukan sebutan. Ya, Allah itu bukan sebutan. Allah itu tak bisa disebut-sebut. Ya, kalau disebut untuk menjelaskan tentang dirinya sajalah yang wujud dan yang ada. Saya telah paham, jangan disebut-sebut juga Allah itu lagi. Cukup rahasiakan saja, karena dia sudah nyata menjadi insan. Insan inilah sebenarnya yang mesti kita tahu rahasianya. Secara syariat, Allah itu sebutannya hamba. Secara tarekat, sebutan Allah itu cermin. Secara hakikat sebutannya adalah wujud ainullah itu yang sebenarnya. Secara ma'rifat tiada lain dia. Kalaulah tiada lainnya dialah itu semata-mata. Siapa yang menghantarkan itu sebenarnya? Itulah yang disebut namanya mursyid rohaniyani. Jadi wujudnya insan tuh kapasitasnya ulama. Karena Bapak Ibu belajar berguru sama Ustadz, Ustadzlah sebagai mursyid rohania Bapak Ibu tuh. Ustadz sebagai mursyid rohania itu. Sama siapa Ustadz belajar? Tentu Ustadz belajar, ada gurunya lagi di situ. Mursyid rohani, inilah kalau dalam bahasa hadis ada sanadnya. Ya. Kalau disanadkan secara sanad riwayat, namanya dari ulama kepada nabi, nabi kepada rasul itu, rasul kepada nabi ini. Ini dia. Makanya pembimbing rohani cukup satu. Kalau guru banyak, boleh berguru kemanapun, mau belajar hadis, mau belajar fikih, mau belajar apa. Tapi pembimbing rohani cukup satu saja. Yang bisa menghantarkan kita usul kepada Tuhan. Kalau dia tidak bisa menghantarkan diri Bapak Ibu sampai kepada Tuhan, tinggalkan guru itu. Jangan guru lagi kepada dirinya, cukup sampai di situ aja. Karena Bapak Ibu berguru, bagaimana Bapak Ibu selamat dunianya, selamat pula akhiratnya. Itu rahasianya. Lalu mursyid rohania ini Ustadz, maka Ustadz yang menghantarkan Bapak Ibu. Ustadz membimbing Bapak Ibu. Ustadz menunjuki Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa berjumpa dengan mursyid Robbaniyah. Nih, siapa mursyid Robbaniyah itu?
Ini mesti dipahami. Mursyid Robbaniyah itu adalah orang yang terdekat untuk kita bisa bermakrifat kepada Allah. Nih, Mursyid Robbani adalah orang yang terdekat untuk bisa bermakrifat. Orang yang terdekat untuk kita bisa berliqa. Orang yang terdekat untuk kita bisa bermusyahadah. Orang yang terdekat untuk kita bisa bermuwajahah. Nah, itulah Mursyid Robbaniyah. Siapa Mursyid Robbaniyah itu sebenarnya? Mursyid Robbaniyah yang sebenarnya itu, yang ditunjuki oleh Mursyid Robbaniyah itu, ini yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Itulah yang Allah katakan. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'arafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal siapa aku. Supaya orang bisa mengenal aku. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku zahirkan sesuatu. Aku tajalikan sesuatu. Yang mana sesuatu yang aku tajalikan itu, yang aku zahirkan itu berasal daripada diriku sendiri. Supaya tajaliku yang berasal dari diriku sendiri, dia mampu mengenal aku. Karena akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Mana yang ditajalikan Allah, mana yang dizahirkan Allah, yang itu sebenarnya adalah bagian dirinya sendiri. Itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Itu yang dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau untuk menyatakan diriku, untuk menyaksikan diriku. Dan aku jadikan alam untuk menyatakan dan memandang akan dirimu. Maka Nur Muhammad inilah yang dikatakan waja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa Nur Muhammad itu adalah bahagian daripada diriku sendiri. Nur Muhammad ini yang disebut namanya wujudullah. Nur Muhammad ini yang disebut ainullah. Nur Muhammad ini yang disebut namanya hakikatullah. Nur Muhammad ini yang disebut miratillah. Nur Muhammad ini yang disebut namanya Abdullah. Nur Muhammad ini yang dikatakan namanya yang baharu. Nur Muhammad ini yang disebut ciptaan. Itu udah bahasa syariat. Makanya siapa yang mengenal Nur Muhammad, maka disitulah dia bisa mengenal Allah. Karena Nur Muhammad ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Nah, sekarang mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu Bapak Ibu sudah nyata pada sekalian alam. Langit dan bumi. Itu dia. Maka disitulah Allah menjelaskan dirinya. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Nur ini maknanya terang. Itu dia maksudnya. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Itu makna yang sebenarnya. Allah itu adalah wujud, Allah itu adalah nyata, Allah itu adalah jelas, Allah itu adalah terang. Maka wujud nyatanya Allah yang terang dan jelas itu sudah nyata wujudnya itu pada sekalian langit dan pada sekalian bumi. Jadi sekalian langit dan bumi itulah wujud memandang nyatanya diri Allah.
Sekalian langit dan bumi, tempat memandang kezohiran nyatanya diri Allah. Akan tetapi kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah pada langit dan bumi, sempurnalah sebutannya pada insan. Maka kenalilah insan itu. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah. Nyatanya Allah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Jadi siapa yang telah mampu mengenali akan sejati dirinya dan mampu pula dia mengenali akan hasal usul kejadian dirinya, maka kenalah dia siapa Muhammad itu yang sesungguhnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu ini insan nih, ada zohir dan ada batin. Yang zohir nyata pada tubuh, yang batin nyata pada ruh. Kalaulah yang zohir insan itu nyata pada tubuh, maka kenalilah asal kejadian diri yang zohir. Asal kejadian diri yang zohir yang disebut tubuh itu terdiri pada 4 anasir, yaitu tanah, air, angin, dan api. Itu maksudnya asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api. Asal api itu adalah Nur Muhammad. Maksudnya tanah itu asalnya Nur Muhammad tuh. Maksudnya air itu asalnya Nur Muhammad tuh. Maksudnya angin dan api itu adalah Nur Muhammad. Kalaulah api, angin, air, dan tanah asalnya Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Nur Muhammad yang tubuni. Atau Muhammad bukan Nabi Muhammad. Nah, lihat memahaminya. Ya, diri Bapak Ibu itu disebut namanya Nur Muhammad atau Muhammad dan bukan Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan diri Bapak Ibu disebut namanya Nur Muhammad atau Muhammad? Karena diri Bapak Ibu yang zohir itu, itulah kezohiran memandang namanya Nur Muhammad atau Muhammad itu. Baik laki-laki maupun perempuan jenisnya, maka disebutlah namanya Muhammad. Sedangkan diri insan yang batin, itu nyata pada ruh, kenali pula lah asalnya. Bahwa ruh itu asalnya juga adalah Nur Muhammad. Kalaulah zohir dan batin diri Bapak Ibu itu asalnya Nur Muhammad, maka Muhammadlah zohir dan batin itu Bapak Ibu. Kalaulah Muhammad, maka sesungguhnya mursyid Robbaniyah itu adalah nyata pada diri Bapak Ibu yang sudah mengenal akan hakikat rahasia dirinya. Kalau sudah nyata Nur Muhammad atau Muhammad pada insan, disitulah Bapak Ibu telah mengenal, sudah memahami siapa mursyid Robbaniyah itu. Rupanya mursyid Robbaniyah itu adalah Nur Muhammad yang sudah sempurna wujudnya disebut Kalau udah paham Bapak Ibu, jangan berhenti pada Nur Muhammad atau Muhammad yang wujudnya insan itu. Tilik lagi ke dalam, siapa sebenarnya mursyid Robbaniyah itu? Siapa sebenarnya Muhammad itu? Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Nur Muhammad atau mursyid Robbaniyah itu tiada lain adalah rahasia Allah. Ini sebenarnya adalah rahasia Allah. Kalaulah Nur Muhammad atau Muhammad itu rahasia Allah, yang wujudnya sudah nyata sempurna disebut insan, maka rahasia Allah itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Kalaulah rahasia Allah itu tiada lain adalah Allah itu sendiri, itu sebenarnya mursyid Robbaniyah itu adalah Allah itu yang sebenar-benarnya. Allah itu rupanya yang kita cari selama ini.
adalah bagaimana kita mencari status diri kita ini siapa sebenarnya. Siapa yang sudah mengenali status dirinya adalah Nur Muhammad atau Muhammad yang tiada lain adalah rahasia Allah, disitulah dia sudah wusul kepada Allah tuh. Ya. Itu yang Allah katakan. Ya botaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka mencari jalan kepada Allah. Siapa yang paling dekat kepada Allah, maka disitulah sebenarnya orang yang dekat dengan Allah itu, dialah yang bisa memberikan pemahaman kepada kita untuk kita bisa usul kepada Allah itu. Orang yang paling dekat kepada Allah itu adalah mursyid Rabbaniyah nih. Siapa mursyid Rabbaniyah Bapak Ibu? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada diri insan. Siapa yang sudah kenal dirinya sebagai mursyid Rabbaniyah, sudah likok lah dengan Allah tuh Datuk. Itu dia. Maka untuk terbukanya rahasia mursyid Rabbaniyah itu, perlu kita mencari mursyid rohaniyah itu yang sebenarnya. Ini yang dimaksudkan Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ini secara zahirnya, dan secara batinnya itu adalah mursyid Rabbaniyah. Jadi tak payah rupanya untuk mencari Tuhan. Tak payah untuk berlikok dengan Tuhan. Kenali sajalah namanya mursyid Rabbaniyah ketika itu kita sudah berlikok dan sudah bermusyahadah dengan Tuhan itu. Kesimpulannya, rupanya yang kita cari selama ini tiada lain adalah diri kita sendiri. Karena diri kita inilah yang disebut mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Untuk mengenal aku, carilah, temuilah kekasih aku. Siapa kekasih aku? Itulah para nabi, itulah para rasul, itulah para aulia ilah. Sebenarnya nabi dan rasul aulia ilah itu juga adalah hakikat rahasia diriku. Karena aku cuma yang wujud, aku cuma yang nyata di situ. Tidak ada siapa-siapa. Begitu memukakan tabir rahasianya Bapak Ibu. Ya. Rupanya Allah yang Bapak Ibu cari itu tidak kemana-mana, pada diri sendiri aja. Tapi bagaimana kita bisa paham mencari Allah itu pada diri sendiri kalau tidak ada pembimbingnya, tidak ada mursyidnya? Siapa yang akan bisa menghantarkan kita? Padahal kita ini termasuk orang yang buta. Maka perlulah kita itu mencari murabbi, mursyid di dalam hidup ini. Ini pesan Nabi kepada kita tuh. Kun ma'allah. Ini penutup kajinya. Kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa'inahu yusiluka ilallah. Tuh. Kun ma'allah. Jadilah kamu, hiduplah kamu, selalulah kamu itu beserta Allah. Jadi kita itu selalu bersama dan berserta Allah tuh. Maksudnya, memandanglah bersama Allah. Mendengarlah bersama Allah, berkatalah bersama Allah, berjalanlah bersama Allah, melangkahlah bersama Allah. Duduk dan berdiri serta diamlah bersama Allah. Karena dirimu la haula wala quwata illa billah. Namun apabila fa in lam takun ma Allah, maka jika kamu belum mampu bersama Allah, belum bisa kita mengenal Allah itu, bagaimana bersama Allah itu? Bersama hayatnya, bersama kudratnya, bersama iradatnya, bersama basarnya. Belum bisa kita karena kita belum mengenal diri kita ini yang sebenarnya.
Dan kita belum kenal siapa yang sama, siapa yang basar, siapa yang kalam, siapa yang ilmu, siapa yang kudrat, siapa yang irodah, siapa yang hayat, dan siapa yang wujud. Itu belum kenal kita, karena kita ini zulumat, kita masih gelap. Pakun ma'aman kana ma'allah. Maka hendaklah kamu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Hendaklah Bapak Ibu berserta dengan orang-orang yang telah bersama Allah. Karena orang-orang yang telah bersama Allah itulah orang yang paling dekat, orang yang paling hampir dengan Tuhan. Kalau dia adalah orang yang paling dekat dan paling hampir dengan Allah, maka dialah yang membimbing dan menunjuki jalan untuk kita bagaimana kita bisa mengenal Allah. Itulah yang dikatakan Rasul. Apabila kamu sudah bersama orang-orang bersama Allah, kamu sudah bersama murabi mursidmu, maka raih ilmunya, ambil ilmunya, sau ilmunya, kuras ilmunya. Walaupun kamu datang kepada dirinya dengan cara merangkak untuk mendapatkan ilmunya, dengan jalan tongkat untuk meraih ilmunya, dengan jalan seinsuinya Bapak Ibu untuk mengambil ilmunya, datangilah. Walaupun kita bersusah-susah. Apa sebabnya kita datangi dirinya? Fa innahu yusiluka ilallah. Karena dialah yang menghantarkan kita bagaimana kita bisa wusul kepada Allah. Usul, tahu arti usul? Usul. Sampai. Makanya orang yang sampai itu adalah orang makrifat. Orang yang makrifat itu orang yang liko. Orang yang liko itu orang yang musahada. Orang yang musahada itu adalah orang yang bermuajahah. Namun Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah wusul kepada Allah, apabila Bapak Ibu sudah bermarifat kepada Allah, sudah liko kepada Allah, sudah bermusahadah dengan Allah, sudah bermuajahah dengan Allah, ketika bermuajahah, diri Bapak Ibu itu benar-benar hilang. Diri Bapak Ibu itu benar-benar fana. Kalaulah diri Bapak Ibu benar-benar fana, diri yang mana yang fana itu? Yang fana itu adalah diri yang zohir dan diri yang batin. Diri yang zohir yang mana pada diri Bapak Ibu tuh? Tubuh. Diri yang batin pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Ruh. Maka fanalah tubuh dan ruhnya Bapak Ibu. Hilanglah tubuh dan ruhnya Bapak Ibu. Lenyap dan sirnalah tubuh dan ruh Bapak Ibu. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang wujud dan yang bersifat. Itu maksudnya. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang wujud dan bersifat, ketika itu nyatalah Allah senyata-nyatanya bahwa dialah yang wujud dan yang bersifat, dialah diri yang zahir dan dialah diri yang batin tuh. Itu yang sebenarnya. Dia diri yang zahir, dia diri yang batin, dialah yang wujud dan dia yang bersifat. Maka kesempurnaan memandang diri yang zahir dan diri yang batin. Untuk memandang tubuh yang zahir dengan tubuh yang batin, maka disebutlah namanya insan ini yang sebenarnya. Siapa insan? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya. Kalaulah insan itu adalah diriku dan akulah sebenar-benarnya, disitulah Allah mengatakan, wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya diriku dan akulah wujud yang sebenar-benarnya itu, yang disebut namanya dengan insan. Karena insan itu adalah wujud Allah. Insan itu kenyataan Allah.
Itu maksudnya wujud Allah, kenyataan Allah. Tiada lain adalah Allah itu sendiri. Kalau tiada lain adalah Allah itu sendiri, Allah itu yang sebenar-benarnya. Pada saat itu tak ada kata dan suara. La sautun wala harpun. Ini kuncinya. La sautun wala harpun. Tidak ada lagi kata dan suara. Kalau tidak ada lagi kata dan suara, itu artinya apa tuh? Cukup diam. Nah, lihat. Diam yang bagaimana? Di dalam paham. Paham yang bagaimana? Paham yang di dalam sadar yang bagaimana? Patuh. Patuh yang bagaimana? Iman. Itu dia. Rupanya Allah itu cukup diam, dirasa, dan diimani saja. Itulah makom diam tuh. Itulah makom sadar tuh. Itulah makom iman tuh. Kalau udah duduk Bapak Ibu pada makom diam, bukan Bapak Ibu tidak ngomong dengan suami istri. Bukan tak ngomong dengan anak. Maksud diam itu Bapak Ibu, tidak ada lagi Bapak Ibu mengurutu-ngurutu, ngomel-ngomel, menyalahkan nasib, sebab dan asbab. Semuanya sudah terang dan jelas, semuanya adalah Allah, Allah segala-galanya. Begitulah pandangan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mengatakan kepada kita ini. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu apapun lagi ya Rasul, melainkan hatiku ini sudah mampu memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu. Lalu disempurnakanlah kasabnya Abu Bakar dengan Umar. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu apapun lagi ya Rasul, melainkan aku ini dah mampu memandang Allah sebelum kejadian dan setelah kejadian. Lalu disempurnakan kasabnya Abu Bakar dan Utsman oleh Utsman. Apa kata Utsman? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu apapun lagi ya Rasul, sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, hatiku dah mampu memandang Allahnya. Lalu disempurnakanlah kasabnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fi. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian lagi ya Rasul, sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, meliputi semua peristiwa yang lampau maupun yang sekarang dan yang akan datang. Aku dah mampu memandang Allah segala-galanya dan segala-galanya. Itulah nyatanya Allah. Ketika itulah Bapak Ibu dikatakan duduknya pada makom diam. Tak ada lagi menyala-nyalakan sebab, asbab, dan musabab di situ. Kalau dikatakan sebab dan musabab, Allah itu yang sebagai sebab, Allah itu sebagai asbab, Allah yang peristiwa, Allah kejadian. Siapa yang benci kepada peristiwa dan kejadian, masa dan waktu, sama dia benci kepada aku, karena ana ad-dahar. Akulah masa itu. Akulah yang waktu itu. Akulah yang peristiwa itu. Akulah yang kejadian itu. Memangnya ada lagi sesuatu yang lain selain pada aku, kata Allah. Kalau tidak ada yang lain lagi selain daripada aku, maka sami'na wa ata'na. Bahkan kata-kata sami'na wa ta'na juga nggak ada. Kalau Bapak Ibu mengatakan sami'na wa ta'na, masih ada di Bapak Ibu di situ. Kalau ada kata-kata sami'na wa ta'na, Allah lah yang sami'na wa ta'na, menjalankan akan takdir dirinya sendiri. Karena ini adalah cerita aku, dan akulah yang menjalankan cerita itu. Ya, atur rahasianya. Maka untuk sampainya paham itu, mesti kita melalui kata-kata, mesti dihantarkan dengan cerita, mesti dihantarkan dengan suara. Setelah paham, maka cukuplah diam. Ya, bukan diam-diam, diam saja. Jangan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Ya kan? Bang anak buat kopi yang boleh dong. Awak lah maripat kau dah. Diam sekali tuh. Jadi orang marifat itu bukan seperti itu maksudnya, tetap beraktivitas, tetap berbuat, bekerja. Tapi paham kita Bapak Ibu, yang berbuat, beraktivitas itu bukan diri Bapak Ibu, itulah nyatanya akan diri Allah tuh. Itu maksudnya makom diam itu, ya. Nggak ada lagi menyalahkan siapa-siapa. Maka jalan
jalan untuk sampai kita pada makom diam. Jalan kita untuk sampai kepada makom Tuhan. Bapak Ibu butuh namanya murabi mursyid nih. Nah, makanya wajib tuh. Nah, kalau udah paham kita tuh, ambil ilmunya dengan jalan adab supaya barokah. Itu maksudnya, ambil ilmunya dengan jalan adab supaya barokah ilmu tadi. Kalau tidak diambil ilmunya dengan jalan barokah, dengan jalan adab, lapisi ke ilmu itu Bapak Ibu. Ya. Makanya ada ikatan batin antara Bapak Ibu dengan Ustadz, antara Ustadz dengan diri Bapak Ibu. Itu yang ikatan yang zahir batin tuh. Ya. Bukan lepas Bapak Ibu, dibimbing zahir dan batin itu. Itu maksudnya. Mungkin tuh saja Bapak Ibu udah capek aku. Ya, karena ada jam 12 kurang pula ini Bapak Ibu. Ya, inilah mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dalam memahami murabi mursyid sehingga kita bisa berlikok dengan Allah yang tiada lain sudah nyata dan sempurna pada diri kita ini. Ya, itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.